kenapa lagi gitu kan? Ada apa nih? Ada sesuatu kah atau apa? Gitu. Dia di sini hitam. Oh langsung gitu? Di sini kelopak mata itu hitam. Tiba-tiba nangis. Oh tiba-tiba nangis ya? Pas kita bangunin, Mawar bangun, nangis. Jangan tinggalin Mawar. Pertama, si Mawar ngomong itu selalu pakai logatnya logat Sunda. Padahal selama perjalanan dari Jakarta sampai Wonosobo sampai ke base camp, panggilannya bang aja. Bang aja? Iya karena tapi kita itu berubah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di Ruang Rimba Channel. Cerpen Misteri. Cerita pendakian misteri. Malam ini kita kedatangan tamu dari mana, Bang? Cawang. Dari Cawang, Bang Idui. Bang Idui ini mau nyeritain ceritanya di Gunung Prau. Ceritanya luar biasa nih. Terus jangan lupa di like and share, subscribe yang belum nonton, oke? Biar notifikasinya keluar. Bang Idoi, apa kabar? Halo, sehat Bang. Gimana Bang Idoi? Ada cerita yang bikin gemeteran nih? Iya, bikin gemeteran. Jadi dulu pas bulan September 2017 kalau nggak salah. Bulan September 2017 3 tahun lalu. Wih, 3 tahun. Ini udah Desember berarti 3 tahun lalu 3 lebih. tahun lalu lebih. Besok udah ganti tahun ya kan? Ntar lagi. Waktu itu gue sama teman-teman sekitar 9 orang. Tuh kita rombongan ke Prau. 9 orang cowok semua, cewek? Cowok ada 6, cewek ada 3. Cewek 3. Kebetulan waktu itu semuanya baru pertama kali ke Prau semua. Wih, seru nih. Jadi pengalaman pertama lah buat kita semua gitu. Udah gitu antusiasnya kan, wah ini Prau lagi bagus nih apa? Salah satu gunung favorit. Gunung sejuta umat. Sejuta umat sebutannya kan waktu itu. Jadi kita pengen juga nih tertarik. Kayak kita seru nih kalau misalkan kita bikin pendakian ke sana. Akhirnya September 2017 kesampaian juga ke sana. Waktu itu kita berangkat 9 orang lancar-lancar aja sih. Normal lah kayak kita mau daki dari Jakarta ya. Kita dari Jakarta start di Pasar Minggu. Kita ke sana sore dari Pasar Minggu sampai Wonosobo terminal subuh dini hari. Waktu itu kita mau langsung ke base camp. Nggak ada kendaraan, akhirnya istirahat. Kita lanjut lagi sekitar jam 4.05. Jam 4.05. Pas mau subuh. Mau subuh ya. Kita sewa travel gitu di sana ada. Ada travel, ada kalau kendaraan umum di sana startnya pagi. Jam 6 jam 7 orang-orang ke pasar ke sekolah. Akhirnya dapat juga di sana sampai base camp. Kalau nggak salah ingat sekitar jam 7-an. Sampai base camp jam 7? Jam 7. Waktu itu sih gue sama teman-teman rencana pengen lewat jalur Kali Lembu. Itu jalur kedua kalau dari stasiun Terminal Wonosobo itu jalur kedua. Di tengah-tengah gitu. Kan di Prau itu ada 3 jalur kalau nggak salah. Patak Banteng yang pertama, yang kedua itu Kali Lembu, yang ketiga ke Dieng. Nah gue milih waktu itu pengen ke yang tengah-tengah Kali Lembu. Karena opsinya waktu itu bisa turun di Dieng, bisa turun di Patak Banteng. Kita lintas nih, pengen lintas. Kalau mau lintas kan enak gitu, jalur tengah. Bener. Akhirnya waktu itu kita putusin kita lewat jalur Kali Lembu. Nah, sayangnya waktu itu jalur Kali Lembu kita ada 2 teman kita yang udah pernah lewat jalur Kali Lembu nggak bisa ikut.
Oh, jadi ini perdana semua belum pernah ikut ya? Jadi 2 orang ini sebenarnya pengen kita jadiin guide nih. Nah. Petunjuk jalan segala macam. Akhirnya karena satu itu kakinya kekilir karena dia habis dari Gunung Cerme. Kekilir, akhirnya dia ngabarin pas kalau nggak salah Hamin berapa hari. Oh sorry gue nggak bisa ikut, kaki gue kekilir gitu. Oh gitu. Oh udah nggak apa-apa. Yang satunya lagi kena sakit. Kenapa tuh? Cacar, nggak bisa ikut. Oh, otomatis kan. Akhirnya otomatis istirahat deh. Nggak bisa nih, nggak bisa keluar rumah. Isolasi gitu. Akhirnya kita putusin ya udah deh, kita lanjutin aja pendakiannya gitu kan. Karena udah teman-teman udah pengen naik prepare-nya udah oke lah ya. Udah oke dan baca-baca juga kayak memungkinkan lah untuk didaki pas bulan-bulan itu. Akhirnya kita berangkat, di tengah jalan kita udah sampai ke arah Kali Lembu, supirnya nggak berhenti, naik terus. Kan kita juga nggak tahu mana gang Kali Lembu, mana gang Patak Banteng karena pertama kali naik semua gitu. Akhirnya kita nurut-nurut aja tuh sampai di antara Kali Lembu sama jalur Dieng itu ada kayak percabangan. Bukan air mata air. Nah sama si supir ini, si supir travel, kita semua diberhentiin di sana untuk nyobain mata air itu. Oh gitu. Namanya tuk apa itu lupa gue. Pokoknya ada tuk-tuknya gitu mata air itu. Akhirnya kita turun semua pagi banget itu. Ada sunrise-nya bagus banget. Mantep. Semua gua pada antusias. Gua nggak rugi nih, berarti kayak foto-foto lah ya kan. Seneng banget itu. Kita di perjalanan yang kelak-kelok, sawah, terus ada sunrise bagus. Pada senang semua, antusias. Udah gitu mampir di tuk mata air itu, kita nyobain dong. Dinginnya minta ampun. Seger banget. Bener dingin parah. Mantap. Dan lokasi mata air ini kayak emang di pinggir jalan pas. Jadi kayak disediakan juga buat orang-orang lewat gitu. Bisa dipakai airnya, bisa buat ya mungkin cuci muka, bisa langsung wudu juga orang-orang yang mau wudu gitu kan. Seger banget itu. Lokasinya pinggir jalan banget. Pas banget. Namanya tuk apa gue lupa itu. Setelah itu ya kita nyobain, akhirnya sekitar setengah jam nyobain air itu, kita naik lagi ke jalur Dieng. Akhirnya sampai Dieng sekitar jam 7-an, jam 7. Itu gue sampai sana ke Dieng. Habis itu turun, prepare perlengkapan yang misalkan ada yang kurang atau apa, kita kan di bawah itu kan ada pasar Dieng, deket lah. Akhirnya melengkapi perlengkapan logistik yang kurang ya di pasar Dieng. Habis itu ya sekitar 2 jam lah kita prepare 2 jam. Prepare ulang, misalkan ada perlengkapan yang kurang, logistik yang kurang, segala macam lah ya. Terus 2 jam, sekitar jam 9, jam 9-an kita mulai start pendakian. Ya biasa namanya orang baru mulai kan, masih senang, antusiasnya tinggi, masih happy lah gitu. Iya benar. Tapi hari Jumat ya start ya? Ya itu hari Jumat. Hari Jumat kita start. Hari Jumat kita start pagi jam 9. Ya karena semua baru, masih nebak-nebak. Dari base camp ke pos 1 berapa jam, dari pos 1 ke 2 dan seterusnya itu kita nggak tahu sama sekali kan. Masih emang nggak ada sih peta? Iya kan estimasi kan. Estimasi sekian jam. Oh ya karena baru kan mereka juga. Karena baru. Hari udah deh pelan-pelan aja naiknya gitu. Kita waktu itu ada dibagi 3 kelompok gitu, ada kelompok depan, tengah, belakang, dan kebetulan gue di tengah. Gitu. Karena gue orangnya nggak terlalu cepet juga dan nggak suka terlalu lambat lah. Santai lah ya pokoknya. Standar aja tengah-tengah. Standar aja. Ada gue ikut yang di kelompok tengah. Yang di kelompok tengah itu kalau nggak salah ingat ada 5 orang. Gua sama siapa ya, lupa namanya, anak Bandung, Ivan, terus ada Tony, ada Mawar, sama ada Juki. Kita di tengah sampai di pos 1 kita istirahat.
Istirahat gue di tengah itu yang agak belakang juga, jadi teman-teman gue udah sampai di pos 1, gue baru sampai gitu kan. Istirahat. Masih ada yang di belakang lagi? Ada, itu yang di belakang masih ada. Karena ya kita mikirnya udahlah santai aja, nggak usah buru-buru. Benar. Karena masih pagi juga kan, jam 9. Dan treknya kan kalau nggak salah nggak terlalu panjang, pendek. Sampai di pos 1, gue sampai, ada salah satu temen, si Mawar namanya. Tuh kayak entah kenapa kayak duduk kayak gitulah, kayak duduk kecapean atau kecapean gitu. Terus gue tanya kenapa ini kecapean kayaknya gitu kan. Sehingga gue baru tahu juga ternyata dia baru hari pertama dapet. Jadi fisiknya itu kan bener-bener kayak ngedrop lah. Iyalah, kalau cewek kalau pertama kali dapet disarankan jangan naik dulu karena fisiknya lagi bener-bener ini, emosionalnya juga lagi tinggi kurang stabil gitu kan. Wah lagi dapet ya, iya gitu. Jadi mungkin ada rasa nyeri gitu kan, nggak tahu juga. Terus itu perempuan nggak ngasih tahu sebelumnya itu pas lagi briefing, gue pengen dapet nih atau gimana, gejala-gejala apa lah. Terus dia, ya namanya perempuan kan kalau mau dapet kan ada rasa-rasanya gitu. Dia nggak konfirmasi atau gimana gitu? Jadi waktu itu sih pas briefing aman-aman aja sih. Briefing aman ya? Dan ya emang nggak cerita juga. Ya mungkin ngerasanya masih bisa masih di-handle sama dia. Biasanya tuh kalau perempuan tuh kalau pas dia mau naik gunung, dia ngerasain rasa dapet, itu nggak bakal mau ngomong. Iya mungkin. Iya, karena dia tuh gimana ya, takut gagalin kita naik gunung atau gimana, biasanya gitu. Ya mungkin ada pertimbangan. Biasanya begitu. Kenapa nggak ngomong? Terus ada pertimbangan lagi, nggak apa-apa mungkin. Masih bisa di-handle sama dia. Gitu. Jadi waktu itu sih pas briefing aman-aman aja. Jadi pas kita di pos 1 ada kayak gitu, akhirnya gue tanya kan, ini kenapa gitu kan? Nggak tahu nih, sempat nggak sadar duduk. Dia duduk tuh nggak sadar langsung gitu? Iya, maksudnya nggak ngerespon gitu kan, langsung duduk capek, nggak ada komunikasi, mata kosong kayak gitu. Nah, terus gue tanya, kecapean ya gitu kan? Iya, lagi dapet juga. Oh gitu. Gue kaget juga kan. Aduh, kalau dapet tadi aturan ngomong aja gitu kan. Biar perjalanannya kan bisa kita atur. Kalau misalkan mau tetap ikut, ya mungkin ritme jalannya kita bisa lebih lambat lagi, atau beban yang dibawa sama dia bisa dikurangin gitu. Jadi kita bisa cari cara lah, banyak cara untuk ngakalin hal kayak gitu. Kecuali udah fatal sampai melilit banget segala macam, itu kan udah sangat membahayakan juga. Ya waktu itu opsinya setelah minum, setelah dikasih istirahat, nggak apa-apa nih, jalan lagi, nggak apa-apa gitu kan. Kan waktu itu gue juga ngutamain bahwa ya perjalanan ini sampai enggaknya kita ke puncak bukan tujuan utama kan. Betul. Tujuan utama kita ya kita pulang sehat, datang sehat, pulang sehat. Karena waktu itu pertimbangannya dia fit lagi, akhirnya kita jalan lagi. Dengan formasi di pos 1 udah ngumpul semua itu. Berarti yang atas mundur ya? Iya, di pos 1 kita udah ngumpul semua. Akhirnya oke, fit. Tapi waktu itu si Mawar ini request minta dibacain Yasin sama salah satu temennya. Oh gitu. Sama si Juki. Karena si Juki juga nggak hafal surat Yasin. Akhirnya dia inisiatif pakai musik player. Oh gitu. Kan dia nge-save juga tuh bacaan surat Yasin. Di-play sama dia sepanjang perjalanan. Ya gue mikirnya mungkin nggak ini kali ya buat si Juki ini kan orang pelajar dari Mesir gitu kan, ibaratnya kuliah di Mesir. Mungkin dia sosok yang religius, gue mikirnya kayak gitu. Gue bayangannya gitu ya, nggak mikir yang aneh-aneh. Mungkin perjalanannya butuh bacaan-bacaan tertentu. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya gue nggak ada pemikiran yang aneh-aneh waktu itu ya. Bagi gue hal-hal kayak gitu mungkin ya biasa aja gitu kan. Kan orang-orang juga kadang ada yang nyetel musik sepanjang perjalanan gitu kan.
terus ini nyetel ayat-ayat Al-Quran, ya mungkin ya sama aja kayak mereka gitu kan, buat nemenin perjalanan biar semangat atau gimana. Karena ya udah perjalanan lanjut gitu. Gua karena udah ngerasa kayak nih si Mawar harus ada yang nemenin nih gitu kan. Akhirnya gua ngikut di kelompoknya dia. Itu paling depan. Paling depan itu ada 6 orang. Gua, si Mawar, si Juki, si Tony sama si Ara sama Siva. Cewek 3, cowok 3. Akhirnya kita jalan sampai setelah pos 2 kalau gue nggak salah inget ya. Itu si Mawar benar-benar nggak sadar sama sekali, langsung jatuh gitu aja, pingsan. Langsung kita kaget semua. Wah, ini kenapa nih? Akhirnya ya udah dia telentang gitu aja jatuh. Kita lepas kerilnya, kita lepas, kita tidurin, kita kasih minum, terus kita kasih P3K, waktu itu ada minyak kayu putih segala macam. Terus kita kasih urut-urut segala macam biar sadar. Betul. Pokoknya segala cara kita pakailah gitu. Kita pencet-pencet. Oh iya, benar, jempol kaki segala macam. Sampai dia ngerespon. Respon deh. Waktu itu bener-bener panik. Kayak apa ya? Kenapa lagi gitu kan? Ada apa nih? Ada sesuatu kah atau apa? Gitu. Akhirnya ya udah pas dia rebahan, kita bangun. Mawar, bangun, kenapa? Tiba-tiba ya udah dia di sini hitam. Oh langsung gitu? Di sini kelopak mata itu hitam. Wah, minum dulu. Oh siap. Biar enak. Ini bisa seru nih. Seru. Di kelopak matanya hitam. Jadi mirip-mirip ini ya, tidur gini. Mirip-mirip yang ya kalau setan jadi hitam gitu. Kayak apa ya? Gambarannya itu ini hitam, mungkin orang capek atau apa kan, kita nggak tahu juga kan. Sini hitam lah. Dia mungkin perjalanan nggak tidur, haid juga. Ya mungkin kita tenaga kurang tidur. Jadi lemah gitu kan, apalagi lagi dapet juga. Ya benar. Makin. Dia rebahan gitu aja, langsung kita kasih minyak hidungnya, kepalanya segala macam. Tiba-tiba nangis. Oh tiba-tiba nangis ya? Pas kita bangunin, Mawar bangun, nangis. Sambil merem tapi tetap sambil merem. Bukan nangis. Karena pas kena minyak tuh. Enggak. Nangis. Jangan tinggalin Mawar Kak, gitu. Oh gitu. Nangis tapi sambil ngomong kayak gitu. Enggak ada yang ninggalin lu kok, beneran. Bangun gitu kan. Akhirnya kenapa gitu kan. Itu kondisi udah mulai panik ya. Semua panik. Gue juga panik. Gue jujur selama ibaratnya ya beberapa kali gue ngikut pendakian lah sama teman-teman. Ibaratnya nggak pernah ngalamin hal-hal yang begitu ya? ganjil. Alhamdulillah selama gue naik ya lancar-lancar aja gitu. Meskipun ya ada yang ya biasalah itu kan. Gitu. Cuman yang bagi gue nggak bisa masuk di akal ya itu pendakian yang itu gue ke perahu itu. Akhirnya, udah perdana begitu lagi. Gue apa lagi gitu. Gue sempat mikir ini kenapa ya? Apa punya penyakit riwayat atau apa? Gue khawatirnya gitu doang. Masih positif thinking lah ya. Positif gue apa punya penyakit bawaan sampai dia sakit begini. Iya benar. Gue nggak ngomong dari awal, pikir gue gitu kan. Akhirnya dia nangis gitu kan. Kita juga nenangin dia, nggak ada yang bakal ninggalin lu kok gitu kan. Kita kesini bareng, pulang bareng, benar. Pokoknya berapa menit gitu, dia agak lama itu nangis kayak gitu. Ngalamin itu ya. Shock nangis. Akhirnya pas sadar, udah tatapan kosong aja. Blank. Akhirnya didudukin kan, tatapan kosong. Lu kenapa tadi? Kenapa? Lu ada ini ya, sakit ya? Tanya-tanya kan. Diem aja, nggak respon sama sekali. Nah, udah, kita break dulu. Akhirnya gue suruh si Tony, gue turun. Ton, lu turun Ton. Bilangin ke tim yang di bawah, suruh stop dulu, jangan naik dulu. Kalau misalkan ada hal-hal yang ibaratnya kayak misalkan ya kelewat yang kita nggak tahu kan, akhirnya gue bilang nanti kabar ke ranger sana, kabarin kalau kita tuh ada problem gitu. Akhirnya setelah si Tony gue turun, waktu itu ada sinyal tuh. Sinyal masih nyampe. Si Tony nelpon, gimana Yud di atas? Aman sih nih gitu kan. Pas gue tanya,
lu sanggup jalan lagi gitu kan. Gua waktu itu mikir gua antara dua pilihan, kita stop perjalanan sampai situ terus kita turun, atau kita lanjut tapi si Mawar tuh di si bawah. Mawar ibaratnya kayak bener-bener kita apa ya, pantau lah gitu segala macam. Oh, tetap di bawah. Tetap, tapi ya itu dengan pertimbangan kalau ada kejadian aneh lagi kita udah langsung turun. fix turun. Tapi waktu itu si Tony udah turun, terus si Mawar udah bisa diajak komunikasi. Khawatir gue langsung, wah udah bisa diajak komunikasi nih. Udah bisa diajak. Abis dia ini bisa dikomunikasi lagi ya? Bisa, dia udah mulai ngerespon ketika tanya, tuh lu kenapa? Gak apa-apa, gak apa-apa gitu. Itu aja jawabannya. Jawabnya itu aja? Itu aja, kayak apa ya, nggak, ya mungkin nggak enak lah ngomong bahwa dia tuh mungkin sakit atau apa. Kan nggak tahu juga pertimbangannya kan. Betul. Jadi waktu itu gue positive thinking aja bahwa wah ini kayak bisa nih perjalanan ini dilanjutin lagi gitu kan. Karena ya itu satu, Mawar bisa diajak komunikasi. Meskipun ya masih nggak tahu kenapa penyebabnya dia pingsan, kenapa dia nangis-nangis segala macam. Dan gue pribadi pun nggak terlalu apa ya, pikiran gue waktu itu positive thinking aja deh gitu kan, nggak ke arah yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi ntar dulu nih, kan seinget gue tadi tuh abang tim kan berangkat hari Kamis ya, berarti sampai sana Jumat dong. Itu jam 12 udah mulai bang, soal Jumat. Waktu itu jadi kita start kan jam 9. Nah start jam 9 sampai si Mawar itu mau nggak sadar si Mawar nggak sadar itu udah mau azan Jumat. Oh gitu. Tapi tetap jadi emang kita tuh jalan bener-bener pelan. Pelan ya. Karena ya tadi di pos 1 si Mawar udah ngerasa udah mulai ini ya, gitu kan. Ini udah kita pelan aja deh gitu. Nanti santai gitu. Ya bener-bener pelan gitu. Makanya dari pos 1 ke di atasnya pos 2 tempat si Mawar itu jatuh pingsan itu hampir mau 3 jam. Itu dalam, kalau orang-orang gue baca naik ke perahu itu nggak, ya paling iya sih, 3 jam tuh udah mau deket lagi puncak. Udah mau deket puncak. Nah waktu gue di sana gue memakan waktu 3 jam. Itu karena berhenti juga sih. Ketika si Mawar fisiknya kayak udah berhenti istirahat, yang lain juga istirahat gitu. Karena waktu itu bawaannya lumayan berat juga, banyak lah. Karena kita kan semua baru pertama, jadi nggak tahu berapa banyak. Situasinya kita belum bisa ngebaca lah. Belum bisa ngebaca logistik harus kemana. Kita ambil amannya aja. Logistik lebih ya nggak apa-apa deh gitu, meskipun kita nggak tahu nanti lebihnya seberapa banyak gitu. Kita bawa pokoknya dilebihin semua, logistik dilebihin, semua dilebihin. Jadi waktu itu emang bener ya, kayak perhitungan dari awal ya mungkin ya, buat pelajaran ke depannya kita waktu itu. Mungkin kita harus benar-benar tahu ketika kita mau mendaki gunung, treknya seperti apa, dan minimal ya ada satu orang yang minimal ada satu orang yang udah pernah. Jadi pas balik lagi pas si Mawar udah sadar, gue mikir gimana caranya ya biar nggak panik lagi. Kan kita udah panik banget segala macem. Akhirnya udah gue ajak semua foto-foto, karena gue lihat di Dieng itu bagus banget viewnya. Ada view sawah, ada view kawah, terus asap-asapnya kelihatan gitu. Tuh bagus segala macam. Akhirnya ya buat semua tenang, itunya normal lagi, situasi keadaan lah gitu kan, mencairkan suasana emosionalnya gitu kan, nggak ada pikiran aneh-aneh. Udah foto-foto segala macam. Gue nggak, sampai situ gue nggak ada pikiran yang aneh-aneh yang ke arah-arah yang mistis-mistis. Itu nggak ada sama sekali. Ya dari awal gue naik gunung beberapa kali naik, ya nggak pernah ngalamin gitu, baru pertama kali itu aja ngalamin. Sampai akhirnya karena udah lama juga nunggu, waktu udah matahari udah mulai naik, itu bener-bener udah mau azan zuhur. Akhirnya kan gue gak enak juga sama si Ara, Juki, Siva. Gue rundingan sama mereka dong, ini gimana
kita mau terusin naik atau mau Mau turun. turun. Terus gue tanya juga sama si mawarnya, lu masih sanggup nggak? Kalau nggak sanggup mending turun aja gitu kan. Ya dia bilangnya sih sanggup. Pas gue ngeliat fisiknya juga nggak ada yang aneh-aneh, fisiknya masih bagus. Masih oke lah ya. Itu di matanya aja yang hitam. Ya gitu. Terlalu lah. Gue, feeling gue, deh kita bolehlah kita terusin, cuman dengan syarat jangan terlalu cepet jalan. Benar. Terus gue bilang yaudah arah Shivajuki boleh deh jalan tapi pelan-pelan ya gitu kan. Kayak sih di sini masih ada sinyal kok gitu. Kalau ada apa-apa nanti gue telepon. Gitu. Akhirnya mereka bertiga naik. Oh tiga orang itu naik. 3 orang itu naik. Akhirnya gue tinggal berdua sama si Mawar. Kok berdua aja nih? Berdua. Ada apa? Gue sama si Mawar. Di situ ada 3 keril. Keril gue, keril Mawar, sama keril si Tony. Tony yang tadi gue suruh ke bawah, suruh ngabarin tim yang di bawah. Sambil nunggu si Tony ke atas, gue istirahat sama si Mawar. Nah di situ gue mulai apa ibaratnya kayak hal-hal yang awalnya gue nggak ngeh itu aneh, mulai gue ngebaca gitu. Pertama, si Mawar ngomong itu selalu pakai logatnya logat Sunda. Iya, beberapa kali dia manggil gue AA. Terus gue baru ngeh pas, ya itu tadi ketika gue berdua, baru ngeh gue kayak ada yang aneh dengan si Mawar ini. Pas dia manggil gue AA, wah tar dulu. Gue mulai itu kan ibaratnya kayak satu, wah kayak ada sesuatu nih. Gue mulai mikir situ. Tar dulu. Gue mulai flashback tuh. Di situ flashback. Wah kayak dia tadi ngomong AA juga sepanjang perjalanan gitu. Dia tanya-nanya, jalannya ke sana ya, ke atas ya, sambil nunjuk-nunjuk. Terus gue bilang, bukan, jalannya sini nih, jalan tanah ini setapak nih. Udah ngikutin jalan aja. Udah lurus-lurus gitu. Kalau capek bilang ya. Gitu. Beberapa kali berhenti, nanya lagi, sini ya, ya gitu. Dan ya gue selama itu nggak mikir aneh-aneh. Dan di saat itulah gue baru mikir, kok dia manggil gue AA ya. Padahal selama perjalanan dari Jakarta sampai Wonosobo sampai ke base camp, panggilannya bang aja. Bang aja. Iya karena tapi kita itu berubah jadi bang, gimana bang? Loh, gue jadi AA. Wah di situ gue mulai, kayaknya ini bukan si Mawar nih. Ada yang nggak beres. Kayaknya bukan si Mawar nih. Gitu kan. Akhirnya, coba gue pinjam HP lu dong. Gue ngetes, keluarin HP, coba telepon si Tony. Tony masih di bawah kan. Nih, HP-nya dia kasih ke gue. Ini kan HP lu aja yang nelpon. Enggak A aja. Lah, ngapain gue? HP lu gitu kan. Langsung kantongin lagi sama dia. Begitu. Kantongin. Waduh, aneh ya. Gue ngetes lagi. Lu kok nggak pakai kamera? Kan tadi kita foto-foto tuh, yang pas gue supaya kita cairkan suasana, mencairkan suasana, nggak panik lagi. Dia bawa kamera. Oh dia bawa kamera? Bawa kamera dia. Tapi dia nggak dipakai sama sekali. Pas sesi foto-foto itu. Terus gue tanya lagi, kok lu nggak pakai kamera lu? Kenapa? Nggak, takut rusak. Wah, aneh nih. Gue pikir gitu. Wah, aneh. Asli. Itu udah mulai berpikir yang ini lah ya. Nah, mulai dari situ gue, bukan si Mawar nih, fix, bukan nih, gitu. Gue sempet ngetes lagi tadi kan kamera, HP gue suruh itu nggak mau, kamera nggak mau. Akhirnya gue ngetes lagi, nama gue siapa, gue gituin kan. Dia malah cengengesan, ini si AA mah bercanda aja. Enggak, gue bukan nanya bercanda-bercanda. Gue pengen tahu gue siapa, gue tanya sama lu. Ih si ama bercanda aja kayak gitu terus jawabannya. Wah udah fix. Logonya udah berubah gitu ya? Berubah. Tadi secara ini juga cuaca berubah. Yang tadi terik jadi agak mendung. Oh gitu. Nah itu udah mulai azan Jumat tuh. Udah ibaratnya udah orang-orang bukan azan ya, bacaan-bacaan gitulah. Ada bacaan-bacaan orang-orang mau sholat Jumat kan biasanya kan ada itu bacaan-bacaan Quran. Itu udah mulai kedengeran. Nah waktu itu ada teman lagi namanya Ivan sama Fadil nyusulin. Mereka nyusulin. Sampai ke tempat gua nanya, kenapa tadi? Dalam batin gua, ada si Ivan.
orang Bandung, pasti bisa Sunda. Mikir kayak gitu bang. Pan. Sini. Coba Pan, diajak ngobrol pakai bahasa Sunda. Si Mawar nih, emang kenapa mas, abang? Dia bisa Sunda, gitu kan. Coba aja deh, coba. Ngobrol tuh berdua pakai bahasa Sunda. Beneran? Gue gak ngerti tuh dia ngomong apa. Si Ivan juga kaget kan. Loh, kok selama perjalanan gak ada Sunda-Sundanya? Masukan Sunda ya? Padahal Jawa Tengah tuh ya? Bukan Jawa Barat ya? Anehnya lagi itu gunung yang kita daki perahu. Jawa Tengah kan? Wonosobo kan? Gunung di Jawa Tengah. Kenapa dia surupannya Nah ya, dan sampai situ gue mulai ini kan, wah ini pasti bukan si Mawar. Tapi aneh lagi, kenapa yang ya kalau tahu itu benar kesurupan, kenapa bukan orang Jawa? Ini kok Sunda? Jauh. Dari seberang Jawa gitu kan? Wah ini orang mainnya jauh nih. Iya. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Wah. Nah jadi gue, wah ini apa ya? Anehnya di situ gitu. Nih wah nih setan apa orang ini mainnya jauh banget nih, yang nyurupin dia gitu kan. Sampai Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu. Nah di situ gue mikir apa ya, pas ada si Ivan sama si Padel itu, wah gue ada temen nih gitu kan, biar nggak sendirian. Gue pikir kayak gitu kan. Pas udah si Ivan sama si Mawar ngobrol, si Ivan turun. Loh, ngapain deh? Jadi belum turun, maksudnya kayak apa ya, kayak nggak mau nemenin juga gitu. Nah kebetulan waktu itu pas ada si Ivan, pas lagi ngobrol itu azan. Pas banget azan Jumat. Nah si Mawar ini ngomong pakai bahasa Sunda. Kalau diterjemahin ke Indonesia itu kayak itu ada suara azan, kita duduk dulu hormati yang lagi azan. Nah itu translate-nya begitulah, karena gue nggak tahu tuh waktu dia ngomong Sunda itu kayak berarti gimana. Berarti ini yang masukin positif lah ya? Ya, gitu, ngingetin lah ya. Wah ini yang masukin kayaknya kayak si orang Sunda ini. Jauh banget mainnya kan gitu kan. Gue mikir, pokoknya gue apa ya, heran gitu. Bocah gue bisa Sunda selama perjalanan nggak pernah ada logat-logat Sundanya gitu. Dan dia pun dia sebenarnya orang mana itu? Bukan orang Sunda, ya Betawi aja. Jakarta berarti gitu, ya. Jakarta. Terus sama si Ivan ngobrol pakai bahasa Sunda lancar, Sundanya Sunda halus. Si Ivan aja sampai kaget. Sunda Kromo berarti. Iya bisa Sunda sih Ivan bilang kayak gitu. Percaya nggak Van gitu kan? Bisa Sunda deh Van. Kaget ngomong pakai bahasa Sunda. Ada azan, duduk dulu, hormati yang lagi azan. Itu hari Jumat. Mulai azan. Bayangin aja dari jam 9 sampai azan itu kan hampir 3 jam. Lama banget. Kalau azan jam 12 itu 3 jam. Terus wah ini nggak beres. Ya gue nggak tahu ya, kayak si Ivan juga kan kaget, si Baril kaget. Akhirnya kita ini nih, dia nggak bawa carrier ditinggal. Itu jadi alasan. Gue turun dulu ya, carrier kita di bawah gitu kan. Terus waktu gue siap. Itu antara takut dan gimana gitu kan. Ya mungkin benar juga carrier di bawah. Gue ditinggal lagi nih. Akhirnya udah deh nggak apa deh gitu kan. Pas si Ivan Fadil udah turun, gue berdua lagi dong. Dia nanya-nanya si Mawarnya, kita kesini mau ngapain sih? Itu kan pertanyaan aneh bagi gue gitu kan. Lah, mau ngapain? Mulai ini ya. Mau jalan-jalan. Ngapain lu nanya kayak gitu? Gitu kan. Kan kita kesini mau naik gunung, jalan-jalan gitu kan. Ya udah ayo, mau nge-camp di mana? Tapi logatnya Sunda. Oh, dia pakai bahasa Sunda. Tetap logat Sunda. Ayo, jangan lama-lama di sini, bahaya, dibilang kayak gitu. Nah, ketika dia udah ngomong, jangan lama-lama di sini bahaya. Itu gue, wah, kenapa ya gitu kan? Kayak dari awal dia ngerasa nggak enak badan ya pas di pos 1, yang kedua dia tiba-tiba pingsan, terus ngomongin bahaya. Kan, dia kayak ngasih sesuatu lah ya. Iya, gue apa sih, ada apa sih? Gue mikir kayak gitu. Kenapa sih gitu kan? Ada nggak apa-apa gitu kan. Terus dia nanya lagi, kita mau camp di mana camp di puncak gitu. Kan kalau di perahu di puncak agak luas gitu, jadi ada beberapa lokasi buat camp lah. Gue bilang di atas nanti kita bikin tenda di sana camp. Udah ayo,
kita duluan, kata dia gitu. Lu ngajakin duluan. Terus gue bilang, lah ini carrier 3 siapa yang mau bawa, gitu kan? Kan dia kurang fit juga kan. Masa gue semua, gitu. Nggak sanggup gue kalau bawa 3 carrier sekaligus. Kata dia, enggak, gue bisa kok, bisa bawa carrier 2. Apa-apaan bawa carrier 2? Jangan. Gitu. Barusan pingsan mau bawa carrier 2, gitu. Akhirnya gue, enggak deh, tunggu dulu deh, gitu kan. Tunggu aja, gitu. Bentar lagi naik kok, teman-teman. Gue tunggu, aduh kok lama banget, gitu kan. Tuh, apa ya, sempat ada pendaki tuh. Ada juga? Dari atas turun. Semuanya bilangin ke temen saya, Mas, di bawah ada di base camp, dia lagi nungguin. Bilang ya, temennya sakit lagi, gitu. Akhirnya si orang itu turun. Berapa orang? Turun kan pasti nggak mungkin cepet banget dan nggak mungkin lama banget. Ya standar lah. Gue perhitungan gue setengah jam lagi kayak ini nih. Si Tony udah tahu posisi gue, gitu kan. Pesan gue udah nyampe ke si Tony. Gue tungguin tuh setengah jam, gue ngapain ya setengah jam ya. Kan kikuk juga. Si Mawar gue, wah bukan si Mawar ini. Tapi nggak ada ulah-ulah yang aneh? Nggak ada. Untungnya ibaratnya nggak ada hal-hal aneh. Tapi gue ketika udah mulai ngeh bahwa ini bukan si Mawar, gue mulai pikiran liar. Udah mulai ngaco ya. Kalau misalkan tiba-tiba dia loncat gimana? Nah itu dia. Tiba-tiba dia lari yang ngeri sih lari gimana? Atau mungkin dia pingsan lagi gimana? Gue akhirnya mulai nyesel. Aduh, tadi mah si Juki arah siapa jangan gue suruh naik. Terus Ivan sama si Fadil gue tahan dulu, gitu kan. Tapi wah serba salah deh pokoknya. Aduh. Tapi gue nggak mau ketika ngadepin kayak gitu, gue juga ibaratnya ngedown, hilang kayak arah lah. Gue tetap kontrol diri juga. Gue ibaratnya kayak sebisa mungkin masih on the track lah gitu. Nggak ada hal-hal aneh lagi. Meskipun emang ini kesurupan ya, gue nggak ngeganggu. Jadi dia tuh nggak respon yang aneh-aneh ke gue. Gitu. Ketika dia nanya, gue jawab sebisa gue. Gitu. Makanya tadi dia tanya-tanya, ini kita mau kemana? Kita mau camp di mana? Terus kita mau ngapain gitu kan? Hal-hal yang bagi gue, kok ditanyain di sini gitu. Apaan gitu kan? Pokoknya nggak nyambung lah ya. Nggak nyambung juga. Kita kan udah tahu kita mau mau oprau jalan-jalan. Tapi pertanyaan kayak gitu gue aneh sih. Bener. Nah sambil ngatur suasana kayak gitu, akhirnya si Tony nelpon ya. Kan masih ada sinyal juga. Terus gue bilang, kita kayaknya nggak bisa lanjut nih gitu kan. Kayaknya panggil ranger aja supaya kita bisa turun. Karena gue nggak bisa ngambil keputusan lagi karena gue tinggal berdua dan yang gue ajak ngomong kan si Mawar udah nggak bisa diajak ini kan ibaratnya kita lanjut atau turun deh nggak bisa diajak ngobrol gitu. Akhirnya gue putusin, udah gue stop di sini. Ranger naik, kita putusin bareng-bareng. Kalau turun stop ya udah akhirnya turun. Setelah berapa tapi yang naik duluan mereka nungguin ternyata. Nungguin mereka. Mereka turun setelah si Ranger udah ketemu gue. Gitu. Jadi sambil nunggu, akhirnya gue punya inisiatif. Ini kalau kayak gini terus, capek nih gue nih gitu kan. Gue tanya ke dia, gue mau nanya sekali lagi sama lu. Gue nggak tahu lu siapa ke si Mawar ini, tapi kan si Mawar nggak sadar gitu. Lu siapa, keperluan lu apa gitu kan. Lu kalau ibaratnya kalau nggak ada kepentingan apa-apa, nggak nakal, nggak rese, lu sekarang keluar deh dari tubuh temen gue gitu. Lu mau apa sekarang? Gue gituin aja kan. Terus dia bilang, gini aja AA sekarang jangan lama-lama di sini. Karena di pohon itu dia nunjuk pohon tuh di belakang gue. Itu sekitar 5 meter lah. Itu ada pohon di pinggir tebing gitu. Jangan di sini karena di pohon itu ada yang sedang ngeliat kita. Gitu. Terus gue langsung refleks nengok. Pohon mana? Kan banyak kan pohonnya. Terus dia nunjuk yang itu. Iya. Terus gimana? Pokoknya kita jangan di sini, ayo kita jalan, kata dia gitu. Udah, gue bilang, udah. Sekarang gue bikin perjanjian sama lu. Kita gerak dari sini, jalan dari sini,
Tapi lo abis ini keluar ya. Begituin. Iya. Terus dia nyodorin tangan. Terus gua salamin gitu. Assalamualaikum. Udah ngomong gitu? Dia bilang kayak gitu sambil salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung si Mor jatuh. Langsung jatuh dia tuh? Iya. Kayak mau jatuh gitu loh. Langsung kenapa? Langsung gua takut gitu. Gua dudukin lagi. Lo kenapa? Gua tanya kan. Dia kayak nggak sadar. Sini masih hitam. Apa bang? Wah. Sadar. Udah ngomong bang. Gitu kan. Tadi mulu. Sekarang udah bang. Bener nih si Mawar. Udah banyak ngomong. Lu gak usah banyak ngomong. Ini pakai carrier lu, gue bawa 2 carrier, udah kita naik. Kenapa bang? Udah ayo cepetan, gue gituin tuh langsung tuh.